Andai syaitan bisa tertawa, mungkin tawanya pecah saat melihatmu dengan mudah meninggalkan sholat hanya karena sibuk mengejar dunia. Ia mungkin tertawa terpingkal-pingkal ketika kamu memilih marah daripada memaafkan, membalas daripada bersabar, mencaci daripada mendoakan. Mungkin ia sudah berguling-guling saat kamu membuka kembali pintu maksiat yang dulu kamu tutup rapat dengan air mata taubat. Syaitan tak butuh menampakkan diri seperti monster. Menakutkan ia hanya perlu sedikit bisikan, sedikit celah, dan sedikit kelalaian darimu. Dan saat kamu tergoda, ia akan berkata pada dirinya sendiri, "Lihat, tak perlu aku dorong terlalu keras. Dia sudah tahu jalannya sendiri." Syaitan tak pernah tidur. Ia bersabar menunggumu lelah menjaga iman, menunggumu jenuh jati orang baik, menunggumu kecewa karena doa tak juga dikabulkan. Dan saat kamu mulai menyerah, saat kamu bilang aku capek jati baik, saat itulah ia tertawa, puas. Bahkan mungkin ia ikut merayakan ketika kamu memutus silaturahmi, saat kamu berdusta demi keuntungan kecil, atau ketika kamu mengunggah sesuatu yang membawa dosa untuk banyak orang. Ia bersorak ketika kamu bangga dipuji karena auratmu terbuka, atau ketika kamu merasa keren karena bisa merendahkan orang lain. Bagi syaitan, semua itu adalah kemenangan. Syaitan tahu ia tak bisa menggiringmu langsung ke neraka, maka ia buatmu lupa surga. Ia sibukkan hatimu dengan iri, matamu dengan dunia, dan waktumu dengan hal-hal yang tak ada nilainya di akhirat. Ia tahu kamu takkan langsung menjadi pendosa besar, tapi jika kamu terus mengabaikan dosa kecil, lama-lama hatimu akan mati. Dan saat itu kamu takkan sadar bahwa kamu sedang diserat perlahan. Andai syaitan bisa tertawa, ia tertawa bukan hanya saat kamu bermaksiat, tapi saat kamu merasa tak bersalah melakukannya. Ia tertawa saat kamu bangga dengan dosa dan menganggap ringan apa yang Allah anggap besar. Ia bersorak saat kamu berhenti menangis karena dosa dan mulai merasa biasa-biasa saja ketika jauh dari Allah. Syaitan tak takut pada orang yang rajin sholat, puasa, atau sedekah selama semua itu dilakukan tanpa hati. Ia justru menang saat kamu merasa sudah cukup baik, lalu menutup telinga dari nasihat. Ia menang saat kamu merasa lebih suci dari orang lain, lalu mulai meremehkan mereka yang masih berjuang. Maka pertanyaannya sekarang bukan hanya, kapan terakhir kali kamu membuat syaitan menangis karena taubatmu? Tapi juga, kapan terakhir kali dia tertawa karena kelalaianmu?